الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian pagi siang hari ini sebuah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, pangkal kerugian bahkan kehancuran pada dua hal. Yang pertama, menyia-nyiakan akal sehat. Yang kedua adalah menyia-nyiakan waktu. Kalau akal sehat sudah disia-siakan, waktu juga sudah disia-siakan, sempurnalah kehancuran untuk terjadi. Sempurnalah kerugian untuk menimpa. Apa maksud beliau menyia-nyiakan akal sehat? Menyia-nyiakan akal sehat dalam arti kebiasaan mengorbankan yang mahal untuk mendapatkan yang murah. Kebiasaan mengorbankan yang mahal untuk mendapatkan yang murah. Itu mengorbankan akal sehat. Kalau mengorbankan yang mahal untuk dapat sampah, itu bukan akal lagi. Bapak Ibu, apa yang paling mahal yang Anda miliki? Jawabannya waktu. Usia Anda, usia mulai dari detik Anda, menit Anda, jam Anda, hari Anda, minggu, bulan, tahun, usia. Ini hal paling mahal Anda miliki. Kalau Anda mengorbankan yang mahal ini untuk mendapatkan hal-hal yang murah, nggak bernilai, itu namanya menyia-nyiakan akal sehat. Misalnya 2 jam. 2 jam, iya 2 jam saya mancing. 2 jam mancing ikan. 2 jam itu mahalnya luar biasa. Ternyata hanya untuk hobi mancing. Anda sedang mengorbankan yang sangat mahal untuk sesuatu yang nggak ada arti. Saya lihat banyak orang, ini orang-orang kurang bagus. Insya Allah ini yang akan kita luruskan melalui kajian Tazkiyatun Nufus. Apa itu? Fahami hobi Anda. Banyak sekali orang yang hobinya nggak manfaat sama sekali. Salah satu contoh adalah hobi mancing tadi. Nah, ini nomor 1 ibu-ibu. Jangan sia-siakan akal sehat. Yaitu kebiasaan mengorbankan yang sangat mahal hanya untuk mendapatkan receh. Hanya untuk mendapatkan hal-hal yang kecil. Contohnya,
Anda korbankan waktu hanya untuk hobi mancing misalnya. Anda korbankan waktu hanya untuk main media sosial misalnya. Kecuali kalau media sosialnya untuk lihat kajian, itu Anda mengorbankan mahal untuk dapatin yang mungkin lebih mahal. Baik, nomor 2 Ibu, sebab kerugian bahkan kehancuran nomor 2 adalah menyia-nyiakan waktu. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan waktu? Jawabannya, punya kebiasaan menunda kebaikan. Jadi di depan Anda ada kebaikan, sok nanti aja. Nah, orang-orang yang sudah punya kebiasaan bukan sesekali. Kalau sesekali kita semua. Tapi seseorang yang udah biasa menunda-nunda sesuatu yang jelas kebaikan. Ini ciri-ciri orang rugi. Ciri-ciri orang hancur. Baiklah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu tantangan baik buat Bapak dan buat Ibu. Anda mau tidak ya, Anda tidur malam hari dalam kondisi Anda sedang dicintai oleh Allah? Baik. Saya berikan Anda 3 tips. Pertama, Anda tidur dan Allah benar-benar sedang cinta kepada Anda saat tidur itu. Apa yang Anda lakukan? Usahakanlah sebelum tidur witir minimal 1 rakaat. Ayatnya pun surat Al-Ikhlas aja. Intinya, saya mau tidur, pengantar tidur saya adalah witir. Kalau Anda melakukan hal ini, maka saat Anda tidur, di saat itu Allah sedang sayang Anda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbu al-witra." Sesungguhnya Allah itu ganjil, yakni esa, dan Allah mencintai witir. Allah mencintai witir. Allah mencintai witir, dan witir ini yang menjadi pengantar tidurnya Anda. Maka tidurnya Anda adalah tidur di dalam cintanya Allah. Nah, anak-anak kecil kita itu kalau harus dibangunkan tahajud, rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi mulai dari sekarang anak-anak kecil, saya yakin Anda udah biasakan anak-anak wudhu dulu baru tidur. Anda pasti itu. Sekarang tingkatkan aja anak-anak, habis duduk kamu witir ya 1 rakaat aja. Ayatnya Al-Ikhlas aja baru tidur. Nanti kalau bangun mau tahajud bagaimana? Anda punya 2 opsi. Opsi pertama, silakan aja tahajud dan tidak lagi witir. Karena tidak boleh witir 2 kali. Kalau witir 2 kali artinya witir tambah witir sama dengan genap. Tidak ada witir jadinya. Pilihan yang kedua ini yang terbaik. Lakukanlah sesuatu yang dalam istilah fikih dinamakan naqdul witir, yaitu membatalkan witir. Caranya bagaimana? Jelang tidur Anda witir, begitu Anda bangun, witirlah 1 rakaat untuk membatalkan witir yang tadi. Tapi ini tidak membatalkan pahalanya, hanya membatalkan ganjilnya aja. Anda salat 1 rakaat, Anda bangun, Anda salat 1 rakaat, witir yang tadi sudah tidak witir lagi.
witir yang tadi ganjilnya sudah batal, tetapi pahalanya tetap utuh. Baik, sekarang Anda seolah-olah tidak ada witir, barulah Anda tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, nanti ditutup dengan witir. Saya pengen dalilnya. Pertama, tidak kurang 12 orang sahabat Nabi melakukan hal ini. Witir jelang tidur, lalu tidur, kemudian bangun witir lagi membatalkan yang tadi sebelum tidur, setelah itu tahajud, baru ditutup dengan witir. Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar menuliskan mungkin lebih 12 orang sahabat yang melakukan hal ini. Cuman yang paling istimewa ada 4 orang. Saya sudah bilang tadi, lebih 12 orang melakukan hal tadi. Referensinya ditulis oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Yang istimewa ada 4 orang. Pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun tidak pernah tidur sebelum witir terlebih dahulu. Nomor 2, Utsman bin Affan. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifar. Yang keempat adalah Abu Darda. Keempat orang ini witir sebelum tidur, motivasi, niatnya, alasannya, siapa tahu nanti nggak bangun. Siapa tahu nanti nggak bangun, ya sudah tidur deh, nanti siapa tahu nggak bangun. Allahu Akbar. Sahabatnya Nabi itu, Bapak Ibu, kalau boleh mendahulukan amal sebelum waktu, mereka akan melakukan itu. Ini sholat witir ini kan di akhir malam toh. Tapi ketika boleh di awal malam, mereka melakukan itu. Kalau kita ya udah masuk ditunda sampai akhir waktu baru dikebut. Emang beda gurunya ya. Gurunya mereka Nabi, gurunya kita ya kita. Jadi ini kesan kita dengan para sahabat itu seperti itu. Amal-amal yang sekiranya boleh dimajukan dari waktu, mereka akan memajukan. Alasannya apa? Takut usia keburu selesai. Baiklah Ibu, ini tantangan pertama. Kalau Anda melakukan witir sebagai pengantar tidur, maka tidurnya Anda positif di dalam cintanya Allah. Tantangan yang kedua Ibu, Anda tidur tapi doa, ampunan dan kasih sayang terus menerus Anda dapatkan. Kita yang banyak dosa ini, istighfar kita mungkin tidak cukup untuk dosa kita. Kita butuh orang-orang lain tambahan-tambahan untuk istighfar untuk kita. Dan sekarang jawabannya, Nabi kita bersabda, siapa yang berwudu kemudian tidur, niscaya malaikat akan duduk dekat dengan kepalanya. Setiap kali ia membalik badan, malaikat mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Nanti balik badan lagi, oh malaikat doa lagi, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Kebetulan kopi kebanyakan, susah tidur, gelisah, bolak-balik mungkin 100 kali. Setiap kali Anda balik badan, malaikat bilang Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Itu tapi wudu sebelum tidur. Kalau batal bagaimana? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama,
batal karena mohon maaf buang angin, mungkin sebabnya karena ada gangguan kesehatan, asam lambung naik, kebetulan masuk angin. Kalau penyebabnya sakit ya udah ndak usah diulang, karena nanti Anda ulang pun akan batal lagi, ulang lagi batal lagi, karena ini masalahnya gangguan kesehatan. Nomor 2, saya ndak ada gangguan kesehatan, cuman situasinya dingin sekali. Yo kalau saya wudu, potensi saya nanti bisa terganggu kesehatan. Ya sudah, nomor 2 ini nggak usah diulang juga. Tetapi nomor 3 ibu-ibu, kalau ternyata Anda tidak ada gangguan kesehatan, situasi suhu pun tidak terlalu dingin, ya sudah, kalau batal wudu lagi. Dan yang luar biasa ibu sekalian, begitu Anda berwudu, Anda ucapkan zikir wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wudunya sempurna, tidak asal-asalan, ditutup dengan doa ini. Nabi bersabda, yadkhulul jannata min ayyi babin sya'a. Ini termasuk orang yang nanti masuk surga bebas pintu. Pintu surga berapa ibu? Pintu neraka berapa? 7. Aslinya pintu surga buka atau tutup? Aslinya buka. Kalau neraka aslinya buka atau tutup? Tutup. Tapi saat ini pintu surga terbuka mingguan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Ada juga dibuka tahunan, yaitu pada saat hari pada saat Ramadan. Tapi Masya Allah ibu, ada satu pintu surga itu tidak ada tutupnya sama sekali. Mau Senin, mau Kamis, mau Ramadan, buka terus menerus. Pintu apa itu? Pintu taubat. Karena pintu surga ada 8, salah satunya pintu taubat itu tidak ada tutupnya sama sekali. Ini hari Minggu buka kah? Buka dia. Oh sekarang hari Sabtu, pintu taubatnya yang surga buka. Nah jadi ada beberapa orang yang bebas pintu. Ini bebas pintu ini setelah pintu utama. Karena surga punya pintu utama, jarak antara kanan kirinya pintu itu kata Nabi sesuai jarak Mekah dengan kota Busra. Kota Busra itu adanya di Syria. Dalam riwayat lain kata Nabi, ini pintu utama, jarak kanan dan kirinya sesuai jarak Mekah dengan Hajar. Kota Hajar itu adanya di Bahrain. Wes, ini Nabi kenapa pelin-pelan? Pintu utama surga antara Mekah dengan Busra, Syria. Lalu Nabi bilang juga antara Mekah dengan kota Hajar di Bahrain. Kenapa Nabi pelin-pelan? Tidak pelin-pelan Nabi. Kita yang kurang ngerti. Jarak Mekah dengan kota Hajar itu 1270 km. Kalau jarak Mekah dengan kota Busra di Syria itu 1273 km. Selisihnya berapa? 3 km doang. Nah itu untuk gerbang utama. Kalau gerbang utama ini kita masuk lah insya. Kepedean nggak kalau sebelum kita masuk? Orang-orang masuklah dari pintu utama ini. Ya, nanti sudah lewat pintu utama baru pintu spesial. Spesialnya kamu apa? Sholat. Kalau cuma sholat 5 waktu kan itu tidak masuk pintu sholat itu.
Yang masuk pintu salat itu yang memang sungguh-sungguh melakukan salat sunnah. Tapi ada orang-orang tertentu bebas pintu, mau masuk dari pintu Rayyan oke, mau masuk pintu jihad oke, mau masuk dari pintu birrul walidain siap, mau masuk dari pintu silaturahmi boleh, mau masuk dari pintu taubat boleh. Ada orang seperti itu. Siapa mereka? Itu tadi. Kalau selesai wudhu disambung dengan doa tadi. Makanya selesai wudhu jangan langsung kabur. Oh iya, saya harus masuk surga dari pintu mana yang saya suka. Ya tentu yang ketiga ibu bacakan zikir tidur. Nah jadi ini tantangannya buat ibu ya, buat bapak juga. Pastikan pengantar tidur Anda adalah witir, niscaya Anda tidur di dalam cintanya Allah. Nomor 2, pastikan tidurnya Anda dalam keadaan tahara, niscaya bolak-baliknya Anda menjadi doa malaikat. Baik. Ini minggu kedua. Di minggu kedua insya Allah kajian kita adalah tazkiyatun nufus. Dan di minggu keempat kajian kita adalah Asmaul Husna. Cuman minggu keempat besok saya izin, kebetulan ada yang ngajak umrah. Diajak aja. Jadi muka kampung nih banyak yang kasihan. Wah ini masa kecilnya kurang bahagia, kita ajak. Kalau Anda kan dari kecil sampai sekarang bahagia. Nah kita nih diajak-ajak orang, kasihan orang. Maka hari minggu keempat bulan ini kajian Asmaul Husna ana izin. Baik, karena ini adalah kajian Tazkiyatun Nufus, insyaallah referensi kita adalah buku ini. Tazkiyatun Nufus ini ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, seorang ulama sepuh di Mesir. Saat ini usia beliau sekitar 70-an tahun. Beliau berguru dengan sejumlah ulama nasional Mesir. Beliau juga bertahun-tahun berguru dengan sejumlah ulama-ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin rahmatullah alaih. Nah, buku ini sebetulnya ringkasan, edisi lengkapnya namanya Az-Zuhdu war-Raqaiq. Az-Zuhdu war-Raqaiq, dan ini ringkasan. Nah, terjemahannya ini dia. Terjemahannya Tazkiyatun Nufus oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Imam Al-Ghazali. Nah, jadi intinya buku ini dikutip dari buku 3 orang tadi. Saya sudah berkali-kali ajarkan buku ini, alhamdulillah. Jadi Syekh Ahmad Farid nyaris tidak menambahkan kata-kata dia dalam buku ini. Misalnya dia ambil pembahasan tentang ikhlas, diambil dari Ibnu Rajab hampir 100%. Nanti bicara soal taubat, dia ambil dari kitab Madarijus Salikin 100%. Jadi si penulis ini dia cuma mengatur tata letak saja. Saya tidak tahu jumlah, tadi saya belanja 10 aja, 10 lah saya bagi-bagi. Nah, jadi kalau masih ada yang minat Anda bisa beli langsung. Kalau takut salah titip saya, ngomong saya, tidak perlu bayar. Tazkiyatun Nufus, edisi terbaru beda saya lihat. Itu edisi terbaru, edisi terlama ini. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, penulis buku ini Ahmad Farid hafizahullah taala, beliau mengawali soal Tazkiyatun Nufus itu apa, insyaallah sudah selesai. Pembahasan pertama di sini pada bab yang pertama adalah mengenai ikhlas dan mutaba'ah. Mengenai ikhlas dan mutaba'ah. Ini pembahasan pertama. Ikhlas ya. Ya, ikhlas. Pembahasan mengenai ikhlas ini ada beberapa pengantar penting. Yang pertama ibu, coba dengar, apa itu niat?
niat itu sesuatu yang menghubungkan ilmu dan amal. Anda belajar, Anda dapat ilmu. Belajar lagi, dapat ilmu lagi. Apa yang Anda dapatkan dari ilmu itu? Ilmu ngajarin saya tahajud. Ilmu ngajarin saya zikir pagi, zikir petang. Ilmu ngajarin saya untuk tilawah. Jadi ilmu itu ngajarkan Anda semua kebaikan. Baik. Kebaikan yang Anda peroleh dari ilmu kapan menjadi amal? Kalau ada niatnya. Kalau ada niat. Maka niat ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Karena tanpa niat, ilmu tidak akan menjadi amal. Tetapi dengan niat, ilmu-ilmu ini semuanya akan menjadi amal. Jadi kalau Anda banyak belajar, sudah luas ilmu yang Anda fahami, tapi kalau ilmu-ilmu ini tidak menemukan niat Anda, ya jelas nggak akan ada amalnya. Saya udah belajar loh, tahajud itu manfaatnya luar biasa. Ya, itu namanya ilmu. Udah dijalankan belum? Belum. Kenapa? Karena apa yang Anda pelajari itu belum menemukan niatnya Anda. Nah, kalau pelajaran alias ilmu sudah ketemu dengan niat, berarti dipastikan terjadi amal. Makanya niat ini sangat penting. Ya, karena hanya niat itulah ilmu bersambung dengan amal. Berikutnya jemaah sekalian, poin kedua, niat itu lazimatul amal. Niat dan amal itu bukan niat dan amal, amal dan niat itu nggak bisa dipisah. Tapi kalau niat bisa dipisah dari amal. Paham maksudnya? Niat bisa dipisah dari amal, oke? Tapi amal nggak bisa dipisah dari niat. Nggak mungkin Anda melakukan apapun melainkan ada niatnya. Nggak mungkin Anda melakukan apapun melainkan ada niatnya. Maka amal nggak bisa dipisah dari niat. Tapi niat itu bisa dipisah dari amal. Sering kita berniat tapi nggak jadi. Itu sering, mungkin keseringan juga. Tekan. Tapi ada nggak amal tanpa niat? Nggak ada, kecuali orang yang ngigo, atau kecuali orang yang sedang orang yang sedang tersalah, dikagetin misalnya, belum ngomong kemana-mana, itu amal tanpa niat itu. Orang yang tidur ngigau, bicaranya mungkin 2 halaman, itu pun amal tanpa ilmu. Adapun orang-orang yang sadar, nggak mungkin dia melakukan amal alias perbuatan melainkan pasti ada niatnya. Nah, lantas apa tujuannya niat? Kalau di setiap amal udah pasti ada niat, apa gunanya niat ini? Nah Ibu, tujuannya niat itu bukan niat. Tapi tujuannya niat itu adalah ikhlas. Orang-orang munafik itu sholat mereka juga punya niat, tapi niatnya riya. Sebagian orang sholat dengan niat, tapi niatnya ujub. Musim kampanye banyak yang melakukan kebaikan pakai niat, tapi niatnya pencitraan diri. Niatnya pencitraan diri. Saya pergi umroh juga, banyak jamaah saya tidak terlalu kenal. Seseorang bilang, Pak Ustadz tahu kenapa saya umroh? Aduh, saya tidak tahu kalau Bapak tidak kasih tahu. 3 bulan lagi saya ikut calon bupati.
Nah, dari sekarang kita harus bikin strategi Pak Ustaz. Oh, jadi rupanya umroh ini umroh, niatnya umroh jelas dia niat. Orang dari kemarin-kemarin nyiapin uang berarti dia memang berniat. Tapi niatnya adalah untuk pencitraan diri. Jadi dengan demikian tidak ada amal melainkan udah pasti ada niatnya itu. Tetapi tujuan dari niat di dalam amal bukan niatnya, tapi tujuan dari niat itu adalah ikhlas. Tujuan dari niat itu ikhlas. Kalau niat tanpa ikhlas nggak ada artinya. Saya udah niat, ikhlas nggak? Nah, kemudian poin ketiga, perbuatan-perbuatan kita Bapak dan Ibu ada 3 macam. Pertama, terkadang perbuatan kita dosa. Nomor 2, terkadang perbuatan kita adalah ketaatan. Nomor 3, terkadang perbuatan kita adalah perilaku-perilaku yang mubah. Mubah itu bukan dosa, tapi bukan juga ibadah. Misalnya Anda jogging, misalnya Anda makan, itu mubah aja. Baik, yang pertama adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini tidak bisa terpengaruh dengan niat. Maksudnya apa? Seseorang melakukan maksiat tapi niatnya baik. Belakangan ini banyak betul orang-orang GR. GR apa? Gurur. Gurur itu apa? Orang yang sedang menipu diri sendiri namanya gurur. La yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kalian enggak boleh tertipu dengan gurur. Apa itu gurur? Gurur itu setan. Nah, terus aplikasinya gurur itu adalah orang yang menipu diri sendiri. Yaitu tadi, ada banyak orang-orang melakukan dosa tapi dengan niat kebaikan. Apakah dosa menjadi kebaikan dengan niat baik? Ya tidak. Robin Hood mencuri, tapi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Apakah mencurinya menjadi kebaikan karena niatnya adalah kebaikan? Tidak. Kalau perbuatan itu nilainya maksiat, maka dia nggak akan menjadi kebaikan dengan niat sebaik apapun. Kemarin ada orang yang korupsi 6 miliar. Bukan buat saya, buat apa? Buat membangun gedung salah satu ormas Islam. Pertanyaan, korupsinya ini jadi baik apa tidak? Oh, tidak. Kenapa? Karena kaedahnya dalam agama kita, satu perilaku yang murni maksiat tidak akan menjadi kebaikan dengan niat baik. Misalnya Anda gibah, niat saya baik, nggak mungkin. Ya, Anda gibah seseorang, kok kamu gibah sih? Niat saya baik, ngasih tahu. Ngasih tahu apa gunanya ngasih tahu saya? Nah, ini nomor 1. Karena sekarang ini ibu, bapak, saya, kan kita nih satu kelas ini, nggak beda-beda amat. Yang beda kita cuman beda usia aja. Nah, kita nih sering sekali melakukan dosa dengan niat yang baik. Oh, itu jebakannya setan. Setan itu tahu bahwa sepanjang maksiat itu labelnya maksiat, Anda nggak bakal mau. Maka datanglah setan, dikasihlah Anda niat baik supaya maksiatnya nggak terasa maksiat. Kalau
maksiat ini pure maksiat, murni maksiat, Anda nggak bakal mau. Setan udah tahu itu. Terus caranya bagaimana biar orang ini mau? Maka setan biasanya memberikan was-was. Was-was itu salah satunya adalah setan datang dalam pikiran, tapi tujuan kamu kan baik. Habis nabokin orang misalnya. Lalu Anda merasa bersalah, setan bilang, oh ini kalau dibiarin merasa bersalah, taubat nih orang. Iya kan? Kalau Anda merasa bersalah, ini orang pasti taubat. Kalau dia taubat, dosanya nggak jadi dosa. Rugi saya, kata setan. Maka begitu Anda nabokin seseorang, setan datang. Gak usah merasa bersalah, kamu kasih pelajaran. Tuh, kamu kasih pelajaran. Oleh sebab itu, ibu yang saya hormati, ternyata pikiran-pikiran kita, niat-niat kita itu perlu dihitung-hitung juga. Niat-niat kita itu perlu dimuhasabah juga. Jangan sampai niat-niat ini terasa baik tapi untuk legalisasi satu kejahatan. Itu tadi namanya apa? Gurur. Apa tadi gurur? Ya, antara lain adalah melakukan kebaikan tetapi dengan niat, melakukan keburukan tapi dengan niat kebaikan. Namanya juga setan, memang setannya. Tapi kalau orang ikut setan, kesetanan namanya. Sebab itu waswasil khannas ini hati-hati. Waswasil khannas, setan selalu datang memberikan pikiran baik tapi untuk membawa kepada keburukan. Itu orang kasih pelajaran. Baik kan? Ngasih pelajaran baik enggak? Baik. Caranya bagaimana? Injak aja. Ternyata niat baik ini cuma untuk menyeret kita kepada hal yang buruk. Baik, ini nomor satu, ibu. Semua perbuatan-perbuatan yang murni maksiat tidak terpengaruh. Masya Allah, anak kejepit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Oh, enggak jadi soal. Pelajaran itu memang mahal. La haula wala quwata illa billah. Baik, ibu sekalian, ini nomor satu. Jadi kaidah pertama ini pegang baik-baik. Karena syirik, masyarakat kita banyak syirik dengan niat kebudayaan. Ya nggak berubah hakikat syiriknya. Syirik, jelas syirik nggak syirik. Tapi ini udah jadi kebudayaan, enggak berubah dia. Syirik, dosa, dengan niat sebaik apapun nilai dosanya enggak bakal berubah. Baik, nomor dua, perbuatan-perbuatan baik. Pertama tadi perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik ini terpengaruh dengan niat dalam dua hal. Jadi pengaruh niat terhadap perbuatan baik, pengaruh niat terhadap sebuah kebaikan ada dua. Yang pertama, niat ini merupakan sebab ibadah-ibadah ini menjadi sah. Sholat Anda nggak pakai niat, yang nggak sah. Maksudnya tidak pakai niat yang ikhlas, nggak sah itu. Nah, ini pengaruh pertama, bahwa niat menentukan amal kebaikan ini, perbuatan taat ini sah atau tidak. Ini pengaruh pertama. Pengaruh kedua, ini nomor dua, ini hati-hati. Pengaruhnya niat terhadap ibadah-ibadah Anda nomor dua, pengaruh kelipatan pahala. Jadi kalau dalam satu ibadah
hanya ada satu niat, berarti hanya Anda mendapatkan pahala sesuai niat. Nabi kita bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang Anda dapatkan dari satu ibadah adalah apa yang Anda niatkan. Maka kalau dalam satu ibadah Anda niatkan satu kebaikan, ya udah Anda dapatkan satu pahala, walaupun kemudian dilipat gandakan 10 kali. Tapi prinsipnya Anda dapat satu. Saya berikan Anda contoh. Saat ini Anda duduk di masjid. Duduk di masjid ini bisa menghasilkan 7 pahala. Kalau satu pahalanya dilipat gandakan 10, berarti 70. Baik, pertama, apa niat kamu duduk di masjid ini? Niat i'tikaf. Tuh, 1. Nomor 2, apa niat kamu duduk di masjid ini? Menziarahi Allah. Niat kedua adalah niat ziarah alias mengunjungi Allah. Wis, ada hadisnya enggak? Ada hadisnya. Hadisnya disahihkan Syekh Albani dalam kitab Silsilah Sahihah. Hadis itu berasal dari riwayat Salman Al-Farisi. Nah, hadisnya begini. Man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ahu. Ini syaratnya. Siapa yang keluar rumah dalam keadaan wudu dan wudunya pun sempurna. Summa atal masjidah, setelah menyempurnakan wudu di masjid, di rumah, lalu pergi ke masjid. Fahuwa zairullah, berarti ia sedang mengunjungi Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair, dan sepantasnya lah yang dikunjungi menghargai yang mengunjungi. Sepantasnya yang dikunjungi akan memberikan penghargaan kepada yang berkunjung. Nah, jamaah sekalian, ini niat yang kedua. Saya datang ke masjid ini untuk mengunjungi Allah. Niat yang ketiga, padahal perbuatannya satu tadi ya, Anda ke masjid itu perbuatannya. Niat yang kedua, ketiga apa niat ketiga? Saya ingin tetanggaan dengan Allah. Bertetangga dengan Allah, iya. Ada hadisnya enggak? Ada hadisnya, disahihkan juga oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Nabi kita bersabda, Allah berfirman nanti pada hari kiamat, aina jirani. Nanti hari kiamat Allah nanya, di mana tetanggaku? Di mana tetanggaku? Sejumlah orang mengatakan, waman jiwaruka, ya Allah, emangnya ke Anda punya tetangga? Siapa tetanggamu itu ya Allah? Allah menjawab, aina ummarul masjid. Mana orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Jadi ternyata niat ketiga Anda ke masjid agar Anda menjadi tetangganya Allah. Baik, niat keempat Anda mendatangi masjid apa? Intizarus salah. Bukan untuk salat, tapi untuk menanti salat. Bapak Ibu, saya mau nanya, Anda lebih sering menunggu salat atau salat yang sering nunggu Anda? Tahu bedanya? Salat nunggu itu biasanya orang-orang yang doyan masbuk. Orang udah salat, ya orang yang salat ini nungguin dia. Nah, itu pertanyaan tadi, Anda lebih sering menunggu sholat atau ditungguin oleh sholat? Tunggu dulu, Bapak Fulan belum datang. Ini orang yang ditungguin oleh sholat. Jadi niat keberapa sekarang?
Enggak, niat yang tadi menunggu sholat. 4 ya. Karena ini niatnya nunggu sholat, berarti enggak azan dulu baru Anda ke masjid. Kalau azan dulu baru ke masjid, Anda enggak nunggu. Kalau udah 2 rakaat ke masjid, Anda ditunggu. Namanya menunggu, setengah jam, sejam sebelum azan Anda udah ke masjid. Cepat kali ke masjid, nunggu sholat. Nabi mengatakan, kalau Anda menunggu sholat dengan 2 syarat, maka sepanjang sholat itu belum datang, belum masuk, Anda terus menerus didoakan malaikat. 1 jam Anda nunggu sholat, 1 jam malaikat doa. Doanya sama dengan doa jelang tidur. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini. Warhamhu, ya Allah sayangi orang ini. Syaratnya 2. Syarat pertama apa? Jaga wudhu jangan sampai batal. Terus kalau batal ya wudhu lagi. Gitu ya. Nomor 2 syaratnya apa? Jangan ganggu orang lain. Di masjid misalnya ada 5 orang lagi nunggu sholat, asiklah awak ini main TikTok, suaranya pun kencang. Kawan yang lagi tilawah terganggu. Jangan ganggu orang lain. Bahkan jangan ganggu orang lain dengan ibadah. Kawan lagi sholat duha, sibuklah kawan ini hatam Quran. Suaranya pun dari sudut ke sudut. Anda ganggu orang lain. Memang Anda nggak mengganggu dengan suara berisik, dengan tilawah, tapi tidak boleh. Kata Nabi, kullukum yunaji rabbahu. Di masjid ini semuanya punya hak untuk munajat. Fala yu'ziyanna ahadun ahada. Tidak boleh munajat yang satu, ibadah yang satu mengganggu yang lain. Nah, ini peringatan buat bapak-bapak yang pergi Jumatan. Kalau udah pergi ke Jumatan jam 11:30, Anda pergi, lalu Anda baca Al-Kahfi, suaranya jangan ganggu yang di sebelah. Suaranya buat Anda saja. Udah? Baik, udah berapa tadi? 4. Niat Anda yang kelima apa? Al-kaffu anil maharim. Saya ke masjid dulu deh, timbang-timbang ngurangin dosa. Kalau di rumah saya banyak dosa, apalagi di kafe dosanya lebih banyak. Mana tempat dosa paling dikit? Ya di masjid. Makanya masjid ini rumah Allah namanya. Karena di masjid ini dosa itu paling 2-3 biji. Semua orang datang ke masjid niatnya ibadah. Karena niatnya ibadah, tidak ada yang berani di sini berdosa. Kalaupun ada yang berani berdosa itu setengah dajjal itu. Masuk masjid niatnya dosa itu setengah dajjal. Contohnya apa? Ke masjid nyolong kotak amal misalnya. Iya kan? Baiklah jamaah, sekarang saya ke masjid dulu. Kenapa? Di masjid relatif dosa ndak ada. Kalau di rumah ini dosa banyak, apalagi di mall, di kafe, udah masjid aja deh. Nah, ini niat kelima. Ke masjid ngurangin dosa. Kalau kita ini bisanya cuma ngurangin. Kalau menghentikan ya ndak bisa. Karena kalau Anda nggak melakukan dosa, dosa dilakukan untuk Anda. Dan ketika dosa dilakukan untuk Anda, kadang-kadang hati ini tertarik. Baik jamaah sekalian. Niat keenam Anda ke masjid apa? Musahabatus sholihin. Pengen ketemu orang-orang saleh. Kalau di mall orang saleh tidak ketemu kita. Di kafe ketemu orang saleh jarang-jarang. Tapi kalau ke masjid udah pasti isinya masjid orang saleh. Walaupun salehnya macam-macam. Ya. Ada yang salehnya nilai 70, ada yang salehnya nilai 80 gitu kan. Tapi secara umum semua orang di masjid ini orang saleh, orang-orang baik.
Ini niat Anda yang keenam. Saya ke masjid ini pengen ketemu orang saleh, pengen ngelihat orang saleh, bergaul dengan orang saleh. Niat ketujuh ke masjid apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, jadi coba ibu lihat, Anda ke masjid itu kan cuma satu. Ke masjid itu cuma satu. Tapi karena Anda nggak lalai, sebelum ke masjid Anda duduk beberapa saat. Niat 1, niat 2, niat 3, niat 4. Ketemulah 7 niat ini, sudah. Pergilah Anda ke masjid dengan 7 niat. Pahala Anda di depan Allah bukan amalnya, tapi niatnya yang jadi pahala. Ya Allah, Allah itu memang dermawan sekali. Kalau catatan kebaikan Anda adalah amalnya, ke masjid 1, ya udah amalnya 1. Tapi catatan Allah tidak nyatat amalnya, yang dicatat adalah ketika Anda ke masjid niatnya ada 7, sudah 7 amal di sisi Allah Azza wa Jalla. Gitu kan? Nih, air segelas. Orang kalau nggak belajar gelak guluk selesai. Tapi kalau Anda udah belajar, ini bisa menghasilkan 7 ibadah. Segelas air 7 ibadah bagi orang belajar. Ibadah pertama apa? Tangan kanan. Ibadah kedua apa? Duduk. Nggak berdiri apalagi jalan. Ibadah ketiga apa? Basmalah. Ibadah keempat apa? Saya tidak tiup-tiup. Ibadah kelima apa? Saya pun tidak bernapas waktu minum. Karena dilarang. Meninggalkan larangan itu ibadah kan? Ibadah keenamnya apa? Ibadah keenamnya saya minum 3 kali tegukan. Nabi perintahkan, kalau Nabi perintah berarti menjalankannya adalah ibadah. Ibadah ketujuhnya apa? Ibadah ketujuhnya saya alhamdulillah. Coba lihat, perbuatannya cuma 1, cuma minum. Tapi sebelum minum, ntar dulu, apa niatnya ini? Niat pertama duduk, niat kedua tangan kanan. Begitu sudah dapat niat sebanyak 7 tadi baru minum. Akhirnya catatannya di depan Allah dia melakukan berapa kebaikan? 7. Makanya saya bilang Bapak Ibu, yang paling menguntungkan Anda dari amal bukan amalnya, tetapi niatnya. Niatnya itu. Makanya kadang-kadang kita mikir ya, saya kalau witir mau tidur, witirnya cuma 1 rakaat, ayatnya pun cuma surat Al-Ikhlas. Emangnya laku sama Allah? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Allah mau nggak cuma segitu? 1 rakaat, ayatnya surat Al-Ikhlas, Allah mau nggak? Allah udah bilang, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Allah nggak pernah persoalan jumlah rakaatnya, nggak pernah itu. Allah tidak pernah persoalkan juga ayatnya. Yang Allah persoalkan apa? Ikhlasnya yang Allah persoalkan. Al-ikhlas tapi ikhlas. Oh, Allah terima itu. 1 Al-Baqarah Anda baca tapi tidak ikhlas, nggak ada artinya. Ibnu Qayyim bercerita, ada seseorang baca surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkir. Dia baca surat Taha. Qadarullah ngantuk. Sama kita rupanya. Ngantuk dia, tidur. Pas lagi tidur tiba-tiba mimpi seolah-olah kiamat terjadi. Tiba-tiba terdengar pengumuman, wahai fulan, perhatikan mushafmu,
Pahalamu sesuai angka yang kau temukan. Dia lihat mushaf Toha, di bawah setiap huruf ada angka 10. To angka 10, Ha angka 10. Semua kata-kata, semua huruf ada angka 10-nya. Tiba-tiba lewatlah satu kata, nggak ada angkanya. Ini satu angka nggak ada, satu kata ini nggak ada angkanya sama sekali. Ini kok aneh, dari tadi jangankan kata, hurufnya ada angkanya, ini kok satu kata polos aja nggak ada angka. Akhirnya dia nanya, ya Allah, ini di mana angkanya? Kenapa nggak ada? Allah bilang, tadi kamu pas baca kata itu orang lewat, kamu tinggiin suara kan? Iya, ya udah. Makanya nggak ada nilainya. Kenapa? Karena pas lagi lewat misalnya radhiyallahu anhu, ditinggikan satu kata itu saja. Kenapa pengen kirim pesan? Saya lagi baca Quran loh. Kamu pas bacakan ayat tadi suara ditinggikan, kebetulan ada yang lewat memang. Ya sudah, kalau pengen pahala minta ke dia, jangan ke saya. Jadi maksudnya apa Ibu? Allah nggak pernah persoalkan jumlah rakaat sholat. 1 rakaat, 3 rakaat. Allah nggak pernah persoalkan. Allah juga nggak pernah soalkan ayatnya wal asri al kausar. Nggak pernah dipersoalkan. Yang Allah persoalkan ikhlasnya. Baiklah jemaah sekalian. Jadi perbuatan pertama tadi perbuatan maksiat. Ini nggak bisa terpengaruh apa-apa dengan dia. Nomor 2 perbuatan ibadah. Ibadah ini terpengaruh oleh niat dalam 2 hal. Sah atau tidaknya ditentukan niat. Berapa pahalanya ditentukan oleh niat. Satu amal tapi niatnya 10, pahalanya 10. Karena seseorang akan dapat pahala bukan dari amal tapi dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Perbuatan nomor 3 adalah perbuatan yang mubah. Perbuatan-perbuatan kita yang bukan ibadah, bukan juga maksiat. Contohnya apa? Anda jogging. Kemudian contohnya apa lagi? Anda makan. Apalagi tidur siang. Ini udah saatnya tidur siang belum? Belum ya? Ini semuanya perbuatan yang mubah. Joggingnya, Anda makan, tidur siang, ini semuanya mubah. Bukan ibadah, bukan juga maksiat. Terpengaruhkah dengan niat? Terpengaruh. Terpengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya jamaah sekalian, kalau hal-hal yang tidak nilai ibadah tadi diniatkan wasilahnya ibadah, maka dia jadi ibadah. Kamu kenapa tidur siang? Biar sholat malamnya segar. Ya sudah, tidur malamnya ini ibadah. Tidur siangnya ini jadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Karena untuk mendukung sholat malam. Baik, kamu kenapa sih jogging? Tiap pagi jogging terus? Biar sehat. Oh, nggak ada ibadahnya itu. Dapat sehatnya ya, ibadahnya nggak ada. Tapi kamu kenapa jogging? Saya ini sudah S5 sekarang. Maksudnya 50 tahun ke atas. Ini dengkul sudah kerakok-kerakok, bawa sholat malam sakit. Nah kalau saya jogging begini, sholat malamnya biasanya lebih entengan. Kalau saya tidak jogging, sholat malamnya berat nih dilipat. Tapi kalau saya udah jogging satu jam aja sehari, itu nanti insya Allah sholat malam tuh mau dilipat nggak ada masalah. Ternyata joggingnya dia biar lutut tidak sakit saat sholat malam. Sehingga joggingnya jadi ibadah tidak?
Jogging sejam dapat ibadah. Jogging 2 jam dapat ibadah. Jogging 3 jam ya berlebihan. Itu nanti malam malah tambah sakit lagi tuh. Karena di usia seperti ini tubuh kita udah lemah, yang kuat itu malah hatinya. Iya kan? Kalau dulu waktu remaja, tubuhnya yang kuat, hatinya lemah. Mau balik remaja atau yang sekarang aja? Nah, kalau sekarang kita udah tua nih, semua persendian udah terganggu. Lutut kanan terganggu 70%. Lutut kiri terganggu sekian persen. Di usia kita ini ngaji bersila non-stop ya enggak bisa. Anda bisa bersila 10 menit udah bagus, selebihnya selonjoran aja. Saya udah bilang ini bukan S3. Apalagi S2, ini pengajian S5, S6. Usia 50-60 tahun. Anda selonjoran, saya nggak tersinggung. Saya bilang, oh dia lagi memperlihatkan usianya. Silakan aja. Baik jemaah sekalian. Ini nomor satu. Ini subhanallahil azim. Milionernya Anda dalam amal saleh. Kalau perbuatan-perbuatan yang mubah itu Anda wasilahkan untuk kebaikan. Kamu kerja, iya dari jam berapa? Jam 8 saya udah ngantor, ntar keluarnya jam 5. Berapa jam itu? Ya itu dia, lama sekali. Niat kamu apa? Niatnya sih biar bisa akhir bulan jalan-jalan ke Pangalengan. Dapat gaji lumayan ke Pangalengan. Itu niatnya. Jadi kamu kerja ini selama 1 bulan, niatnya ngumpulin uang, pengen wisata ke Pangalengan. Kerjanya dia dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Tapi Masya Allah, kamu kerja dari jam 8 sampai jam 17 sore. Niatnya apa ini? Pertama, biar kebutuhan keluarga yang diwajibkan Allah terpenuhi. Yang kedua, nabung, siapa tahu akhir tahun bisa umrah. Nomor 3, supaya bisa berbagi. Nomor 4, untuk melepaskan sifat malas. Melepaskan sifat malas diperintahkan, bukan? Sudah. Sehingga Anda kerja dari jam 8 pagi sampai 17 sore, aslinya ini mubah, bukan ibadah, bukan juga maksiat. Tapi ketika Anda jadikan wasilah untuk kebaikan, untuk ibadah, maka kerjanya Anda dari pagi ini nilainya ibadah. Tidak tanggung-tanggung. Setiap hari Anda keluar rumah, setiap hari luruskan niat. Sedekah, nafkah keluarga, tabungan umrah. Sudah. Lamban sampai jam 17 Anda kerja ini dapatkan 3 pahala. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama kita mengatakan ada 2 keuntungan. Ada 2 keuntungan meluruskan niat dalam perbuatan yang mubah. Anda makan, luruskan niatnya. Anda tidur, luruskan niatnya. Anda jogging, luruskan niatnya. Ada 2 tujuan meluruskan niat dalam perbuatan yang mubah. Keuntungan pertama apa? Keuntungan pertama agar usia Anda tidak kebuang percuma. Sebab kalau dari jam 8 sampai jam 17 Anda bekerja, itu usia yang sangat panjang. Ternyata tujuannya hanya untuk dapat makan tok. Karena tujuannya tidak ada tujuan ibadah, ini berarti usia ini sedang Anda buang, nggak ada arti. Ini tujuannya nih. Kenapa hal-hal yang mubah harus diniatkan? Supaya umur kita nggak terbuang sia-sia. Tujuan nomor 2 ini agak nendang nomor 2 ini.
Apa? Supaya beda dengan binatang. Saya makan, kambing makan. Bedanya apa? Saya makan ada niatnya. Kalau kambing makan kan gak ada niatnya. Tapi karena saya manusia, orang beriman lagi alhamdulillah, saya makan niatnya adalah supaya nanti lebih kokoh untuk sholat. Kalau tidak makan nanti sholat bisa gemeteran. Imam panjangan dikit baca juga kita kesal. Kenapa? Karena perut udah lapar. Maka makan biar apa? Biar tubuh ini lebih siap untuk ibadah. Nah, jadi makannya Anda akhirnya beda dengan makannya kambing, mohon maaf. Kenapa? Ketika Anda niatkan ibadah tadi, sudah makannya Anda jadi ibadah. Tapi kambing tadi tidak ada niat ibadah, makannya dia makan aja. Ini dua tujuannya kenapa di dalam hal-hal yang mubah harus berniat lurus. Supaya kita beda dengan binatang. Baik ibu sekalian yang saya hormati, poin terakhir, perbedaan antara ikhlas dengan sidik. Kita belum masuk pembahasan ikhlas ya. Ini baru pengantar ikhlas aja. Poin terakhir, apa perbedaan ikhlas dengan sidik? Sidik itu artinya jujur. Perbedaan ikhlas dengan sidik kata Ibnu Qayyim, perbedaannya terletak pada lawannya. Lawannya ikhlas dengan lawannya sidik itu beda. Baik. Ikhlas itu lawannya apa? Lawannya riya. Tapi kalau sidik itu lawannya apa? Lawannya ujub. Apa itu ujub Bapak Ibu? Ujub itu bangga diri. Membesar-besarkan diri. Menonjol-nonjolkan diri. Itu namanya ujub. Anda salat di tengah hutan, tengah malam pula salatnya. 100% gak mungkin riya. Karena gak ada yang lihat. Tapi bisa nggak ujub? Bisa banget. Selesai salam, salat malam, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya ini memang waliullah. Ini di tengah hutan, tengah malam, saya masih sholat. Saya memang luar biasa. Sibuk memuji diri sendiri. Ria itu kalau ada orang baru Anda bisa ria. Tapi ujub tanpa orang pun Anda bisa ujub. Nah, lawannya ujub adalah sidik. Lawannya ria adalah ikhlas. Maka itu perbedaannya. Ikhlas itu lawannya adalah ria, sidik itu lawannya adalah ujub. Sidik artinya jujur ya. Sidik artinya adalah jujur. Orang yang jujur dinamakan dengan shadiqin. Kalau jujurnya luar biasa dinamakan dengan siddiqin. Jadi ada shadiq, ada siddiq. Ada shadiqun, shadiqin, ada juga siddiqin. Shadiqin orang jujur. Kalau siddiqin orang yang sangat jujur. Orang pertama kali dapat gelar siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selanjutnya ya mudah-mudahan Anda masuk juga. Nah, jadi mana yang lebih tinggi shadiq dengan siddiq? Seseorang tidak dinamakan siddiq kecuali dia jujur dalam 6 hal. Kalau Anda jujur dalam 6 hal, jujur Anda dalam 6 hal ini pun bukan bikin-bikinan,
Jujur Anda dalam nama hal ini memang udah itu saya gitu. Enggak dipaksa-paksain. Kalau Anda jujur dalam nama hal ini, udah Anda dinamakan siddiq. Pertama apa? Pertama jujur dalam bicara. Jujur dalam bicara. Bicaranya jujur. Ternyata jujur dalam agama kita lebih ketat daripada jujur dalam bahasa Indonesia. Lebih ketat daripada jujur dalam bahasa Indonesia. Jujur dalam bahasa Indonesia pokoknya ucapannya sesuai fakta, itu jujur. Dalam agama kita masih ada syarat yang kedua. Ucapannya sesuai fakta, oke. Nomor dua, motivasi ngomongnya adalah Allah. Jadi walaupun ucapannya sesuai fakta, tapi motivasi ngomongnya bukan karena Allah, ini bukan jujur. Banyak orang yang bicara sesuai fakta tapi untuk menonjolkan diri. Tadi siapa yang datang tepat waktu, siapa orangnya? Saya. Omongannya memang jujur tapi tujuannya untuk apresiasi. Ini tidak jujur dalam agama walaupun jujur dalam bahasa sehari-hari. Baik, ini jujur pertama, jujur dalam berbicara. Jujur yang kedua adalah jujur dalam niat. Nih, Anda kan banyak rencana nih. Rencananya saya mau umroh, rencananya saya mau zakat, rencananya saya mau silaturahmi, rencananya saya mau bantu fulan. Anda punya banyak rencana. Rencana ini dinamakan dengan niat. Jujur dalam niat apa artinya? Artinya ikhlas. Kalau niat-niat Anda ini semuanya karena Allah, ini jujur dalam niat. Jujur yang ketiga jemaah sekalian, jujur dalam azam alias bertekad. Sering kita bertekad tapi tekadnya tidak jujur. Pokoknya saya, sering sekali kan? Kita nggak cuman berniat, pakai pokoknya lagi. Pokoknya saya besok datang, pokoknya. Anda bertekad, iya. Jujur yang ketiga adalah jujur dalam bertekad kebaikan. Jujurnya ada dalam bertekad kebaikan dua. Pertama, tekad-tekad itu memang kebaikan. Dan yang kedua, tekad-tekad itu tidak tersusupi ragu-ragu. Oke, pokoknya besok saya datang ke rumahmu. Tunggu di situ. Yakin saya datang. Tiba-tiba besok hujan turun. Kemarin udah bertekad, iya sekarang saya ragu. Pasalnya hujan turun. Anda nggak jujur. Karena jujur dalam tekad itu dua. Pertama, tekadnya kebaikan. Nomor dua, tidak tersusupi dengan ragu-ragu. Baik, ini tiga. Jujur yang keempat adalah jujur dalam pelaksanaan tekad. Apa tekad Anda? Saya mau sedekah. Mau sedekah? Iya, sedekah. Setidaknya sedekah untuk 300 orang. Itu tekad saya. Kapan? Besok hari Jumat. Begitu sampai hari Jumat, ini hari eksekusi tekad kamu, gimana dong? Kurang dah, jangan 300 deh, 250 aja. Tekadnya memang jujur. Karena Anda buktiin tekad itu berarti jujur. Tapi dalam pelaksanaan Anda nggak jujur. Tekadnya 300, kenapa kurang? Anda nggak jujur dalam menyempurnakan tekad. Anda jujur dalam tekadnya karena Anda eksekusi, tapi Anda nggak jujur dalam penyempurnaan karena Anda kurang-kurang. Sering nggak begitu? Nggak usah jawab.
Masalahnya kalau Anda jawab namanya menyebutkan aib. Kalau tidak dijawab, udah diam saja. Jujur keberapa sekarang? Jujur kelima ini yang sangat berat. Apa itu jujur dalam berbuat? Jujur dalam perbuatan itu susah. Senyumnya Anda itu perbuatan, harus jujur. Ramahnya Anda itu perbuatan, harus jujur. Jujur dalam perilaku, dalam perbuatan. Kapan perilaku dan perbuatan ini bernilai jujur? Kalau perilaku Anda itu memang sifat Anda, udah itu jujur. Saya ramah, kok ramah sekali? Ya memang sifatnya dia ramah. Oh, itu jujur itu. Karena banyak orang yang ramah aslinya nggak ramah. Ramahnya dia padahal aslinya nggak ramah. Ini ramah nggak jujur. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu ternyata bukan sifatnya dia. Kalau yang dilakukan ini ternyata bukan sifat, berarti ini setengah pura-pura aja. Ngapain fulan? Ngasih uang. Oh, dermawan dia. Emang dia dermawan orangnya. Ketika perbuatan Anda ini memang itulah sifat Anda, ini dinamakan jujur. Tapi kalau apa yang Anda lakukan bukan itu sifat Anda, itu namanya tidak jujur, pura-pura. Datang kawan kita salat di sini, Masya Allah, tubuhnya benar-benar khusyuk. Itu orang salatnya emang begitu salatnya. Dia kalau udah sholat itu seperti tiang bendera, nggak gerak sama sekali. Apa yang dia lakukan ini emang ini sifatnya, berarti jujur. Tapi kalau ada kawan khusyuk, kalau pas imam begitu. Pas imam begitu, iya. Kalau pas imam baca ayatnya panjang. Tapi kalau sholat sendiri bacaannya biasa. Al-Kautsar, An-Nasr. Anda nih kalau Anda sholat di sini, waduh tekun sekali. Tapi kalau udah sholat di rumah, garak guruknya banyak sekali. Artinya perbuatan Anda ini bukan sifatnya Anda, itu tidak jujur namanya. Sudah berapa? 5. Yang terakhir, jujur terakhir adalah jujur di dalam maqamul ibadat. Jujur dalam semua ibadah. Salatnya jujur, ibadahnya jujur, tilawahnya jujur, zikir pagi petangnya jujur. Gak ada yang dibuat-buat. Dia jujur, dia baca Quran tiap hari. Emang baca Qurannya tiap hari, bukan karena kamu ada. Nah, itu jujur dalam ibadah. Artinya ibadah-ibadah yang Anda lakukan ini memang alami. Ya udah itu gitu. Tapi kalau ibadah-ibadah ini semuanya bikin-bikinan, itu tidak jujur. Baik jamaah sekalian. Jadi kalau Anda bisa jujur dalam 6 hal ini, maka Anda bukan shadiq tetapi siddiq. Tapi kalau dalam hal 6 ini Anda belum jujur, saya jujur baru 1 poin deh, 5 poin lagi belum. Baik, Anda shadiq dalam 1 poin, dalam hal yang lain belum jujur. Berat nggak ilmu jujur ini? Berat nggak? Berat ilmu jujur, tapi saya ingin kasih tahu ibu. Nanti sampai rumah Anda lihat At-Taubah ayat 117, 118, 119. Ayat 117 mengatakan, aku telah taubat ampuni dosanya Nabi, dosanya Muhajirin, dosanya Ansar. Aku ampuni. Ayat 117. Ayat 118 mengatakan 3 orang yang sengaja nggak ikut perang Tabuk, aku ampuni juga. Udah?
Setelah Allah jelaskan ayat 117, fulan-fulan ku ampuni, 18, fulan-fulan ku ampuni. Ayat 119 akhirnya Allah simpulkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah. Dan jadilah kalian ini orang-orang yang jujur. Apa hubungannya taubat dengan jujur? Ciri-ciri dosa Anda akan jadi ampunan bahwa Anda adalah seorang yang jujur. Ciri-ciri dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah bahwa kita adalah orang yang jujur. Karena ketika munafik ini dusta, munafik ini khianat, dosa mereka tidak diampuni. Tidak ada ampunan Allah untuk pengkhianat, untuk yang suka dusta. Ya, makanya ketika ayat ini turun, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Allah mengampuni aku bukan karena amal, bukan karena istighfar, bukan karena taubat, tapi karena jujur. Sebab Nabi mengatakan, wahai Ka'ab, kamu kenapa tidak datang perang? Ya Rasulullah, nggak ada alasan, cuman nggak mau aja. Kalau orang-orang munafik, kenapa tidak ikut perang? Datang orang munafik bikin alasan kamuflase luar biasa. Tapi Ka'ab bin Malik, mereka ada bertiga, ya Rasulullah kami nggak ikut perang, memang nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya Rasulullah. Murni nggak mau. Akhirnya mereka bertiga diisolasi selama 40 hari dan akhirnya turun ayat yang tadi. Ayat 118. Wa 'ala thalathati alladziina khullifu. Allah telah mengampuni 3 orang yang enggak ikut perang. Kenapa diampuni? Karena jujur, tidak ada yang cari-cari alasan. Baik. Jadi dengan demikian, ilmu jujur ini ilmu berat. Agar mudah ingat ciri-cirinya dosa Anda akan diampuni Allah, bahwa Anda adalah seorang yang jujur. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Ya, barangkali ada pertanyaan. Iya, tafadhol, silakan. Iya. Saya ulang dikit. Setiap amal pasti ada niat. Tapi tidak setiap niat pasti ada amal. Nomor 2, tujuannya niat bukan niat. Orang-orang munafik pun berniat dalam salat. Tetapi tujuannya niat adalah ikhlas. Tujuannya niat bukan niat, tetapi bagaimana agar niat itu isinya ikhlas. Jadi dengan demikian niat salat, maksudnya apa? Memastikan tujuan salat ini Allah. Perlukah hati saya mengatakan aku salat? Enggak, penting hati ini tujuannya Allah. Itu aja tujuannya. Tujuan salat apa? Aku ingin Allah, aku ingin cintanya Allah, aku ingin ridhonya Allah. Sehingga hati ini tidak perlu berkata-kata, sengaja aku salat zuhur 4 rakaat mengikut imam, menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dari 10 kata yang Anda sebutkan, cuman yang terakhir yang dibutuhkan. Karena Allah, cuman itu.
Sengaja aku sholat, jelas Anda sholat. Zuhur, jelas zuhur. Sekarang jam 12, tidak mungkin ada sholat asar. Menghadap kiblat, jelas tidak ada orang sholat menghadap ke utara. 4 rakaat, jelas zuhur nggak mungkin 3 rakaat. Sebagai makmum, jelas makmum kamu di belakang. Yang udah jelas itu tidak perlu niat. Yang perlu niat terakhir, karena Allah. Ini antah berantah, maka perlu niat. Jadi perlukah hati ini berkata-kata? Ya perlu. Cuman kata-katanya cuman satu. Karena Allah, itu yang penting. Dan hati ini tidak perlu berkata karena Allah di awal aja, enggak. Di setiap gerakan, ini karena Allah, ini untuk Allah, ini untuk Allah, ini untuk Allah. Karena kadang-kadang rusaknya niat itu di rakaat kedua. Rakaat pertama niat ini lempang karena Allah. Begitu rakaat kedua rusak niat ini. Saya jadi imam misalnya. Rakaat pertama datar-datar aja tuh. Begitu rakaat kedua yang aminin banyak, waduh berubah langsung. Berubah langsung. Tadinya bacanya tadi nagamnya nagam Sunda, sekarang nagamnya nagam Sudis. Kenapa berubah? Tadi nagamnya nagam daerah, tadi yang ngaminin tidak terdengar. Di rakaat kedua yang ngaminin terdengar banyak. Rakaat pertama Anda ikhlas, rakaat keduanya udah rusak. Maka tajdidun niat, memperbaharui niat untuk Anda dan saya harus dilakukan. Termasuk ketika saya baca ayat nih, apalagi saya jadi imam misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang saya mau milih ayat dan saya imam. Oh, luruskan niat, Anda mau milih. Begitu saya milih niat, Hamim Ain Sin Qaf. Kenapa baca surat Asy-Syura? Ada pejabat di belakang. Rusak niatnya. Padahal tadi takbirnya oke, doa iftitahnya enggak masalah, Fatihahnya pun enggak masalah. Begitu nyari ayat, lupa niat ini. Ketika saya baca ayat, sengaja aku sholatnya enggak rusak, menghadap kiblatnya enggak rusak, 4 rakaatnya enggak rusak, zuhurnya enggak rusak, makmumnya enggak rusak. Yang rusaknya di mana? Karena Allahnya itu yang rusak. Dulu ketika diajari begitu memang. Hati ini harus berkata-kata. Pokoknya Allahu Akbar. Antara A dengan bar, itu katanya hati harus selesai. Hati ngomong apa? Sengaja aku salat zuhur menghadap kiblat 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu 10 kata itu. Sengaja aku sholat itu enggak masalah. Itu enggak bakal rusak. Zuhurnya enggak rusak, 4 rakaatnya enggak rusak. Rusaknya itu yang terakhir. Karena Allah Ta'ala ini yang rusak. Kalau enggak rusak waktu takbir, rusaknya waktu Fatihah. Kalau di Fatihah enggak rusak, nanti pas baca ayatnya rusak. Jadi yang betul-betul niat yang dibutuhkan itu yang terakhir karena Allahnya. Maka tadi kita katakan tujuannya niat bukan niat melainkan ikhlas. Ini dari kata-kata yang panjang tadi, sengaja aku sholat bla 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 karena Allah. Bagian awalnya adalah niat, bagian akhirnya ikhlas. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam menghadap kiblat 4 rakaat sebagai makmum. Ini semuanya niat. Karena Allah Ta'ala ini ikhlas. Nah, tujuannya niat itu niatnya atau ikhlasnya? Ikhlas. Sudah? Baik. Ada pertanyaan? Udah ya? Iya. Ada? Oh, baik Bapak Ibu, demikian
Oh, masih ada satu lagi. Ayo Ibu, silakan Ibu. Yang mengenai witir tadi ya Ustaz ya. Kalau sebelum sholat, jadi apa yang lebih utama yang mana Ustaz? Yang di akhir sholat untuk atau juga di awal malam. Terus juga gini, kalau kita seumpamanya ambil witirnya yang satu rakaat karena takut dulu itu apa lebih utama itu karena kan misalnya bacaannya panjang terus waktunya udah mau masuk subuh nih jadi udah satu rakaat aja atau pendek-pendek terus kita ambil 3. Iya. Witirnya 1 kali di awal malam, habis itu tinggal tahajud nggak pakai witir, atau witirnya ada di ujung. Aslinya witir itu penutup sholat malam, itu aslinya. Itu aslinya. Hanya saja bisa dimajukan sebelum tidur, bahkan bisa dimajukan sesudah isya. Jadi ada 3 opsi itu. Cuman dari 3 opsi yang terbaik adalah di akhir malam. Nah, lalu kita tadi sampaikan gimana kalau ada opsi keempat di awal malam, di akhir malam. Nah, itu yang kita katakan. Jelang tidur Anda witir, pas bangun witir, lalu di ujung malam witir lagi. Nah, itu tadi kita sampaikan dijalankan oleh beberapa orang sahabat. Lantas karena subuh udah dekat, mending mana 3 rakaat ayatnya pendek atau 1 rakaat ayatnya panjang? Lebih mending mana? Jamaah sekalian, kalau 3 rakaat ayatnya pendek. Tapi kalau saya ambil 1 rakaat mungkin saya bisa baca sabbihis. Nah, mana yang lebih baik? Panjangkan ayat, rakaat sedikit. Atau pendekkan ayat, rakaatnya lebih banyak. Mana yang lebih mending? Karena pertimbangannya subuh udah dekat. Dari 2 pilihan ini mana yang membuat tidak nerobos waktu? Kalau 3 rakaat masih bisa, ya sudah 3 rakaat. Tapi kalau ternyata 1 rakaat saya panjangin, itu pun jadi. Jadi dari 2 pilihan ini mana yang bisa di dalam waktu semuanya. Jangan sampai selesai masuk waktu subuh. Karena antara witir dengan subuh masih ada 1 ibadah lagi. Apa itu? Istighfar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.